Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas soal uji kompetensi asuhan kebidanan persalinan. Soal yang pertama yaitu seorang perempuan umur 40 tahun, usia kehamilan 39 minggu dalam kala 2 persalinan di PMB. Riwayat kala 2 persalinan sangat cepat. Saat bayi diletakkan di abdomen, tampak darah keluar dari vulva. Hasil pemeriksaan, tidak ada janin kedua, kontraksi kuat. Tindakan apa yang dilakukan pada kasus tersebut? A. Memotong tali pusat. B. Melahirkan plasenta. C. Cepat mengeringkan bayi. D. Suntikan oksitosin 10 unit secara IM. E. Memeriksa apakah adanya bayi kedua. Jawaban yang benar yaitu D. Suntik oksitosin 10 unit secara IM. Syarat penyuntikan dalam manajemen aktif kala 3 adalah setelah janin dilahirkan dan dipastikan tidak ada janin kedua. Soal nomor 2 yaitu seorang perempuan umur 25 tahun G1P0A0 Atem kala 1 di puskesmas. Hasil anamnesis 1 minggu yang lalu periksa kehamilan, tercatat lengkap di buku KIA. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, TFU 34 cm, DJJ 120 kali per menit, penurunan kepala 3/5, kontraksi 3 kali dalam 10 menit dalam waktu 40 detik, pembukaan 5 cm, ketuban positif. Dokumen catatan apakah yang harus dilengkapi pada kasus tersebut? A. Partograf. B. Biodata pasien. C. Surat rujukan. D. Pilihan tindakan persalinan. E. Persetujuan tindakan atau informed consent. Jawaban yang benar adalah A. Partograf. Penggunaan partograf dimulai dari pembukaan 4 cm dan konstruksi teratur. Pengisian partograf sesuai dengan ketentuan yang ada. Berikutnya soal nomor 3, seorang ibu hamil bernama Nyonya D berusia 29 tahun dengan G2P0A1, hamil 40 minggu dengan keadaan janin tunggal hidup, intrauterin dengan kepala, TFU 39 cm. Dari pemeriksaan yang dilakukan didapatkan hasil bahwa pembukaan sudah lengkap dengan kepala di HOT G4. Setelah dipimpin meneran 45 menit, akhirnya kepala lahir, tetapi bahu anterior macet di simfisis pubis. Selama hamil, ibu tersebut mengeluh banyak makan, minum, dan mengemil. Apakah diagnosa yang tepat pada kasus NID di atas? A. Partus lama. B. Distosia bahu. C. Partus tidak maju. D. Kepala bayi macet. E. Bayi besar. Jawaban yang benar adalah B. Distosia bahu. Cukup jelas dari data di atas, Nyonya D macet bahu pada anterior simfisis pubis, maka pasien dapat disimpulkan dengan distosia bahu. Selanjutnya, soal nomor 4, seorang perempuan usia 33 tahun P3A0 baru saja melahirkan secara spontan di rumah sakit. Hasil anamnesis, ibu merasa lelah. Hasil pemeriksaan, keadaan umum lemah, tekanan darah 110/80, nadi 70 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit. Setelah bayi lahir, dikeringkan dan diberikan pada ibu untuk dilakukan IMD. Kemudian plasenta lahir, bidan melakukan masase uterus. Apakah tindakan selanjutnya pada kasus tersebut? A. Evaluasi kemungkinan laserasi. B. Periksa kedua sisi plasenta. E. Kosongkan kandung kemih. D. Berikan oksitosin 10 unit IM. E. Periksa perdarahan. Jawaban yang benar adalah B. Periksa kedua sisi plasenta. Pada langkah AMPN, segera setelah plasenta lahir, lakukan masase dengan meletakkan telapak tangan di fundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar hingga uterus berkontraksi. Sehingga itu periksa kedua sisi plasenta maternal dan fetal. Pastikan plasenta telah dilahirkan secara lengkap. Selanjutnya soal nomor 5, seorang perempuan umur 32 tahun G3P2A0 datang ke PMB mau melahirkan. Hasil anamnesis keluar lendir campur darah sejak 3 jam yang lalu. Keluar air berbau amis 15 menit yang lalu. Ibu mempunyai dorongan untuk meneran. Hasil pemeriksaan pembukaan lengkap, penurunan HOT3+, ketuban negatif. Kemudian ibu mengatakan ada dorongan kuat untuk meneran. Terlihat
kepala dengan diameter 5 cm di introitus vagina. Apakah tindakan bidan selanjutnya pada kasus tersebut? A. Letakkan handuk bersih atau untuk mengeringkan bayi di bawah perut ibu. B. Letakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian di bagian bokong ibu. C. Buka partu set dan cek kelengkapan alat dan bahan. D. Pasang sarung tangan. E. Menahan perineum. Jawaban yang benar adalah B. Letakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian bokong ibu. Pada langkah APN, persiapan untuk melahirkan bayi, letakkan handuk bersih atau untuk mengeringkan bayi di bawah perut ibu. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, kain bersih yang dilipat sepertiga bagian alas bokong ibu. Demikian pembahasan soal uji kompetensi bidan persalinan. Saya ucapkan terima kasih.